بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف العالم العلامة حجة الإسلام بركة الأنام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين إلى أن قال نعم ya tagayyuru halihi min wajhin, berubahnya keadaan manusia dari dua segi. Ahaduhuma, yang pertama dari dua segi, annahu, bahwasannya salaba, dirampas, minhu, darinya, ainahu, matanya, wa udhunahu, telinganya. Salaba atau sulibah? Kira-kira siapa fa'ilnya? Ayo, kalau salaba, man yasul. Kaif huwa salab, yang mayit bisa cabut? Ayo, berarti apa dibacanya? Suliba. Suliba minhu ainahu, dirampas darinya matanya, wa udhunahu, dan telinganya, wa lisanahu, dan lisannya, wa yadahu, dan tangannya, wa rijlahu, dan kakinya, wa jami'a a'dha'ihi, dan seluruh anggota badannya. Wa suliba minhu, dan dirampas darinya ahlahu, keluarganya, wa waladahu, dan anaknya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya, wa sa'ira ma'arifihi, dan semua orang yang ia kenali. Wa suliba minhu, dan dirampas darinya khailahu, kuda-kudanya, wa dawabahu, dan binatang-binatangnya, wa gulamanahu, dan budak-budaknya, wa durahu, dan rumahnya, wa iqarahu, dan kebun-kebunnya, wa sa'ira wa aqarahu, dan kebun-kebunnya, wa sa'ira, dan seluruh amlakihi, semua yang ia miliki. Wala farqu baina an tusallaba hadhihi al-asya tuslaba wala farqa baina an tuslaba hadhihi al-asya, dan tidak ada perbedaan antara dirampas perkara-perkara ini minal insani, dari insan, wa baina an yuslaba al-insan, di antara dirampasnya insan, minal hadhihi al-asya, dari perkara-perkara ini. Fa innal mu'allama fa innal mu'lima, maka sesungguhnya yang menyedihkan, huwal firaq, itu adalah perpisahan. Wal firaqu yahsulu yang menyakitkan ya sebenarnya, lebih pasnya yang menyakitkan itu adalah perpisahannya. Taib wal firaqu yahsulu taratan, dan perpisahan dapat berhasil sekali bukan berhasil, terjadi, bisa terjadi terkadang, artinya gitu. Berarti al firaqu, kadang-kadang perpisahan itu kadang-kadang bisa terjadi bi an yunhaba malul rajuli, dengan dirampasnya harta seseorang. Wa taratan, dan terkadang bi an yusba, dengan ditawan ar-rajulu, seseorang, anil milki wal mali, dari hartanya, dari miliknya dan hartanya. Wal alamu wahidun fil halain, dan kepedihan itu satu dari dua keadaan. Naam. Jadi beliau membicarakan tentang apa? Naam lil istidrak hadza. Apa? Pertama beliau kan mengatakan yang namanya kematian, fal mautu zamanatun mutlaqah fil a'dha kulliha wa haqiqatul insan nafsu wa ruhuhu wa hiya baqiyah. Kematian itu hanyalah seperti apa? Orang lumpuh secara total. Kematian ada lumpuh secara total. Sedangkan ruhnya masih hidup, masih ada. Nafsu, jiwanya dan ruhnya masih ada. Iya sih memang, na'am di sini iya sih. Ya, memang dia akan berubah keadaannya dalam dua keadaan. Dua hal dia akan berubah. Merasakan sesuatu perubahan. Yang pertama, bahwasanya dia itu terambil darinya apa? Matanya, telinganya, lisannya, ya, tangannya, kakinya, semua diambil. Dan juga diambil darinya apa? Hartanya, keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, dan semua orang yang dia kenal. Dan diambil juga darinya kendaraannya, khailuhu, kudanya, semua diambil. Sebenarnya dia yang pergi apa keambil?
Sebenarnya sama aja, mau dianya yang pergi meninggalkan itu semua atau itu semua pergi dari dia, sama aja. Yang penting ujung-ujungnya terpisah. Kata beliau, wala farq baina an yuslab hadhihi al-ashya' min al-insan wa baina an yuslab al-insan min hadhihi al-ashya'. Tidak ada perbedaan antara hal-hal tersebut diambil dari orang itu atau dianya yang diambil dari hartanya. Sama-sama semuanya menyedihkan. Karena ujung-ujungnya apa? Terjadinya perpisahan. Baik. Wa wal farqu yahsulu taratan wal firaq yahsulu taratan bi an yunhab. Nah, kadang-kadang perpisahan itu terjadi dengan cara diambilnya harta seseorang atau diambilnya si orang tersebut dengan ditawan. Ya, diculik orangnya, gimana? Berarti dia terpisah dengan hartanya, begitu. Wal alam wahid fil halain, dan rasa sakitnya atau sakitnya atau namanya apa tadi? Ya, luka yang dialami atau kesedihan yang dialami sama, dua-duanya sama. Baik. Wa inna ma ma'anal mauti, dan sesungguhnya makna kematian, dan adapun makna kematian sulibul insan, salbul insani dirampasnya insan an amwalihi dari hartanya, bi iz'ajihi dengan mengusir ilal alamin akhir kepada alam yang ila alamin akhar kepada alam yang lain. La yunasibu hadzal alamu alama, tidak sesuai dengan alam ini. Fa in kana lahu fid dunya syai'un, maka kalau ia mempunyai sesuatu di dunia, ya nasu, yang ia berjinakkan, yang dia itu apa? Senang dengannya, yang dia betah dengannya. Maksudnya mencintainya gitu. Sesuatu yang dia sukai. Ya nasubeh. Jadi bukan dijinakkan enggak, tapi apa? Sesuatu yang dia sukai daripada dunia. Ya nasubihi ayyuhibbuhu. Baik, kemudian wa yastarihu ilaihi, dan bersenang-senang. Wa yastarihu. Ayo. Istirih apa? Dan bersenang-senang dengannya. Maksudnya ya dia dia senang dengannya, dia betah dengannya, asik dengannya. Itu istirih. Baik. Wa ya'tadu, dan menduga biwujudihi dengan jadi dia bukan menghargainya, hal tersebut berharga keberadaannya, hal tersebut berharga di hatinya. Ya'tad biwujudih, dengan adanya itu dia ngerasa ada, menghargai keberadaannya, sesuatu yang dihargai keberadaannya. Baik. Fayu'azimu, maka besarlah, maka akan besar tahassuruhu penyesalan alaihi atasnya ba'dal mauti, kesedihan bukan penyesalan, kesedihannya terhadap hal tersebut ba'dal maut, setelah kematian. Wa yas'ubu, dan sukarlah, akan susah, syaqauhu, akan menjadi berat gitu. Yas'ub di sini berat. Syaqauhu karena apa? Syaqauhu celakanya. Kesialan dia atau kecelakaan apa? Ya, kesialan dia lah ketika itu. Fi mufarakatihi, pada perpisahan dengannya. Beliau mengatakan apa? Ma'nal maut apa sih sebenarnya, artinya kematian apa? Salbul insan an amwalihi, yaitu tercabutnya seseorang, diambilnya seseorang dari hartanya dia. Ya. Tapi apa? Bi iz'aji ila alamin akhar, dengan dia dipindahkan ke alam yang berbeda dengan alamnya hartanya dia. Nah, sekarang dia bakal sedih atau enggak? Tergantung. Kalau seandainya dia di dunia ada sesuatu yang nempel di hati dia, entah itu uang, entah itu rumah, entah itu benda, nempel di hati dia, dia ngerasa seneng, asik kalau ada itu. Kayak orang sekarang hobi sesuatu, suka terhadap sesuatu yang duniawi, menyukai sesuatu, seneng banget, asik dengan itu, asik dengan HP-nya misalnya, asik dengan rumahnya misalnya, asik dengan kerjaannya misalnya, asik aja, sesuatu yang dianggapnya asik, ya'nas bihi, berarti dia betah dengannya kan. Nah, dia kalau tercabut dari sesuatu yang dia sukai, apa yang akan terjadi? Sedih. Nah, tergantung kadar kecintaan dia terhadap hal tersebut, kesedihannya akan tambah besar. Tambah kecil ketergantungan dia terhadap hal tersebut, maka juga kesedihannya akan kecil.
Itu salah satu makna siksaan yang nanti akan dibahas oleh beliau. Salah satu siksaan seseorang ketika mati adalah apa? Dia terjauhkan dari apa yang dia sukai. Wahila bainahu wa baina ma yashtahi. Antara apa yang dia sukai. Ya, la ilaha illallah. Baik. Bal yalzafitu qalbuhu, bahkan hatinya berpaling ila wahidin kepada satu persatu. Min malihi, dari hartanya, wajahi dan kedudukannya, wa aqarihi dan kebun-kebunnya. Aqar itu apa? Aset, lebih kerennya. Ya, aset-asetnya. Terus Hatta ila qamisin, sehingga kepada bahkan kepada bajunya, kana yalbasu, yang dipakainya, masalan umpamanya, wa yafrahu bi, bahkan baju aja kepikiran pas dia lagi mati nih, kepikiran baju anak, ya, sarung anak agak mahal tuh waktu itu. Kepikiran dia. Kenapa? Karena hatinya memiliki ketergantungan kepada apa aja, kata beliau, satu persatu akan keinget. Kenapa? Karena ada letaknya di hati. La ilaha illallah. Taib, lanjut ya Allah. Wa innam yakun yafrahu illa bidzikrillah ta'ala. Jikalau tidak merasa senang kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'nas illa bihi, dan tidak senang. Ya, merasa senang kecuali illa bihi, kecuali dengannya. Dengan zikir, dengan mengingat Allah. Azuma na'imuhu, maka besarlah kenikmatannya, wa tammat sa'adatuhu, dan sempurnalah kebahagiaannya. Kenapa dia jadi kalau adapun ketika di dunia asiknya dia apa? Paling enak zikir. Ketika mengingat Allah senang, betah hatinya. Dunia kurang lebih hilang, ya udah nggak begitu nempel di hati, biasa aja. Dunia ya dipakai sebisanya, seperlunya, habis itu kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi yang dia senangi zikrullah, mengingat Allah. Kalau udah meninggal tambah senang dia. Kenapa ketika dia meninggal tambah senang? Kata beliau khuliya, karena tidak ada penghalang. Iya, telah dikosongkan atau dihilangkan, ya. Bainahu, di antaranya, wa baina mahbubihi, dan di antara orang yang dicintainya. Antara yang dia cintai apa? Siapa yang dicintai? Allah. Khalas. Nanti sekarang dengan kematian nggak ada lagi penghalang antaramu dengan Allah. Tadinya kan ada dunia, kesibukan duniawi itu penghalang. Ya, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Tapi kalau meninggal, wah tambah enak. Kenapa? Penghalangnya diambil. Tinggal Allahnya aja, berarti tambah nikmat. La ilaha illallah. Baik. Wa quti'at anhu, dan terputus darinya al-awaiku, kesibukan-kesibukan, hal-hal yang menghalangi. Al-awaik, sesuatu yang menghalangi untuk mengingat Allah kan banyak. Kita perlu makan, perlu sibuk kerja, sibuk sama orang, sibuk ngurusin ini. Itu kan penghalang untuk kita mengingat Allah secara murni. Tapi dengan kematian nggak sibuk dengan itu semua, berarti penghalangnya jadi hilang. Terus wasyawagilu, dan kesibukan-kesibukan. Jami'u, karena terkumpulnya, karena semua, bukan terkumpul itu, karena seluruh asbabi dunia, sebab-sebab dunia, syagilatun, itu menyibukkan an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahada ahadun wajhi, maka ini adalah salah satu dari dua segi. Al-mukhalafati, perbedaan baina halil maut, keadaan orang yang meninggal, wa halil hayah, dan keadaan orang yang hidup. Nah, jadi perbedaannya ada dua hal yang bedain antara orang yang hidup atau mati. Apa? Salah satunya ya dia bakal tambah senang atau tambah sedih gitu. Khulasannya begitu. Tambah senang kalau memang dia asik dengan mengingat Allah, berzikir kepada dia bakal senang. Tapi dia tambah sedih, bakal sedih. Kenapa? Karena dia akan terhalangi dengan apa yang dia cintai daripada dunia, keluarga, dunia, apapun itu semua. La ilaha illallah. Ayo, kamil. Wasani, dan yang kedua, annahu, bahwasana yankashifu, akan terbuka baginya, alahu, baginya, bil mauti, dengan kematian, malam yakun, apa-apa yang tidak maksyufan, terbuka, lahu, baginya, fil hayah, dalam kehidupan. Kama yankashifu, sebagaimana terbukanya, lil mutayaqqidhi, bagi orang yang berjaga.
Terjaga. Bagi orang yang terjaga malam yakun Terjaga maksudnya bangun tidur, bangun dari tidur, terjaga. Orang yang bangun tidur, malam yakun maksyufan, apa yang tidak terbuka pada fi naumi pada tidurnya. Wa naumu wan nasu niyam, dan orang-orang tertidur. Fa idza matu, apabila mereka meninggal, intabahu, mereka terbangun, baru sadar. Jadi bedanya antara hidup dengan kematian, salah satu perbedaan yang mencolok adalah kayak orang baru sadar, baru bangun tidur. Ente lagi hidup ini kayak nggak lihat akhirat, nggak dilihat. Ya, keadaan-keadaan yang akan datang itu nggak kelihatan. Tapi pas mati, oh iya nyata, beneran ada, kelihatan. Itu bedanya. Kalau lagi hidup, itu cuma percaya doang. Oh iya ada kayak begini, ada kenikmatan, ada yang namanya malaikat. Tapi kalau udah meninggal, ente lihat beneran tuh, depan mata ente. Kematian apa semua, bahwa itu semua kenyataan itu terbuka. Dan itu hakikatnya atau kebanyakan orang, mayoritas orang, wan nasu niyam. Dan itu kalau nggak salah ucapan Sayyidina Ali, an-nasu niyam, orang-orang itu hakikatnya lagi kayak pada tidur, kayak orang nggak sadar bahwa dia itu sedang dalam keadaan genting, perlu untuk persiapan untuk akhirat. Dia kayak orang nggak sadar. Fa idza matu, kalau mati, baru intabahu, baru bangun, baru sadar. Oh iya harusnya begini, harusnya kita begini, harusnya. Dari kemarin ente kemana aja? Lagi hidup itu ente kesempatanmu. Niam, kayak orang tidur, saking lalainya. Taib wa awalu, dan pertama-tama mayan kasifu, apa-apa yang terbuka lahu baginya, mayadurruhu, apa-apa yang membawa bahaya baginya, wa yanfa'uhu, dan yang membawa manfaat baginya, min hasanatihi, dari kebaikan, wa sayyiatihi, dan keburukan, keburukannya, hasanatihi, kebaikannya dan keburukannya. Wa ketika nadzalika, dan demikian hal itu, dan hal tersebut tadinya, karena di sini ini awalan, karena ini tadinya hal tersebut masturan, apa masturan? Tertulis. Ya, tertulis, tercatat fi kitabin mutawwin, pada catatan amal yang terlipat. Fi sirri qalbihi, pada rahasia hatinya. Wa kana yashghulhu anil, dan adanya dia disibukkan dari anil itla'i, dari melihat padanya, anitilai alaih, dari melihat padanya, syawagilu dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Fa'idan qata'atil syawagilu, dan apabila terputus kesibukan-kesibukan tersebut, inkasyafa, terbuka lahu baginya, jami'u a'malihi, semua amal-amal perbuatannya. Fala yanzuru ila sayyi'atin, maka tidaklah dia melihat kepada keburukan, illa wa yatahassara, kecuali menyesal, kecuali dia menyesalinya. Alaiha atasnya, tahassuran, penyesalan, yu'thiru, yang membekas, an yakhudha, bahwa ia terjerumus. Yu'thiru itu lebih mengutamakan, dia akan mengutamakan, saking sedihnya. Tadi kan dia penyesalan atau kesedihan yang sangat besar. Yu'thiru an yakhudha ghamratin nar, dia akan mengutamakan an yakhud, untuk masuk ghamratan nar, dalam api gitu aja. Ghamratan nar yani finnar, lil khalasi, agar dia bisa apa? Terlepas. Ya, amin. Lil khalasi, agar terlepas, min tilka hasrati, dari penyesalan itu. Wa inda dzalika yuqalu lahu, dan ketika hal tersebut dikatakan padanya, kafa binafsika, cukuplah dirimu sendiri, al-yauma, pada hari ini, alaika hasiba, sebagai hisab atasmu. Sebagai memberi, jadi menghisap diri sendiri, atau engkau yang akan mengoreksi diri sendiri. Nah, ini yang bagian yang kedua, yaitu apa? Yang kasyifil maut, tadi kan disebutkan. Pertama kali yang akan terbuka bagi seorang dengan kematiannya apa? Hasil hasanat dan sayyiat. Yo, ana dulu berbuat gini, ana berbuat. Nah, kalau dia baik ya senang. Tapi kalau seandainya, karena apa? Karena hal tersebut semuanya ada sebenarnya, datanya di sirril qalb. Rahasia hati itu tersimpan semua amalan. Ketika meninggal kebaca. Dulu ente nggak pernah ingat kan? Sayyiat, kejelekan, apa yang ente berbuat nggak ingat. Tapi ketika meninggal baru kelihatan. Nah, kata beliau,
Fa idzan qata'at syawaghil, karena dulu dia sibuk dengan dunia, sekarang ini tidak ada yang menyibukkan, inkashafa jami'u amali. Fala yanzur ila sa illa wa yatahassar. Tidaklah dia melihat kepada sesuatu dosa kecuali dia merasa menyesal dan merasa sedih. Andaikan saja anak masuk neraka dulu biar gak kelihatan ini dosa ini. Saking sedihnya dia. Sehingga di saat itulah dikatakan kepadanya, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi dirimu sendiri sebagai yang menghisab dirimu sendiri. Kamil. Wa yankashifu, dan terbuka kulla dzalika, setiap hal itu, indan qita'i, ketika terputusnya an-nafsi, nafas. Wa qabla dafi, dan an-nafas. Berarti bacanya bukan nafs tapi an-nafas bi fathil fa. Inda qita'in nafasi wa qabla dafni. Ketika terputusnya nafas dan sebelumnya kubur. Kamil. Wa tash ta'ilu, dan menyala. Ya, menyala. Watashta'ilu fihi, dan menyala padanya niron, api-api, al-firaqi, pada waktu perpisahan. Nah, nironul firaq, api kesedihan. Tamam? Disitulah akan berkobar api kesedihan. Api kesedihan. Api perpisahan. Berarti apa? Sedih dia. Wah, anak terjauhkan. Baik, ani yaitu yang aku maksud. Yang aku maksud firaqo, perpisahan, ma kana, dengan apa-apa yang yatma'innu, merasa tentram, ilahi, kepadanya, min hadhi dunya alfaniyah, dari dunia yang fana ini, duna, selain, ma arada, apa-apa yang dia inginkan, minha, darinya, li azli zadi wal balagati, bulqah, untuk pembekalan dan sampai tujuan. Wal bulghah itu ya bekal, dua-duanya. Bulghah itu bekal, zad wal bulghah itu semua sama, artinya bekal. Allah, kata beliau, sebelum dikubur aja udah kebuka, dan disitulah akan menyala api daripada kesedihan, daripada perpisahan. Apa yang maksud saya daripada perpisahan? Perpisahan atas segala sesuatu yang tadinya dicintai di dunia, bukan dengan sesuatu yang berada di dunia yang dulunya dia minta atau dia harap dengannya untuk akhirat, untuk bekal akhirat. Itu nggak sedih dia. Dulu punya uang sehingga dia infakkan di jalan Allah, bagus. Dipakai untuk talabul ilm, dipakai, bagus. Dia nggak bakal sedih tentang itu karena dipakai untuk zad, untuk bulghah, untuk akhiratnya dia, untuk digunakan sebagai bekal dia. Taib. Apa mana tuh? Fa inna man talaba zad, fa inna man talaba zada lil bulghati, maka siapa orang yang mencari pembekalan untuk bekal, untuk perjalanan, untuk gitu, perjalanan, fa idza balagha maqsada, ya, kalau maka dia sampai, apabila sampai apa yang ia tuju, fariha, maka ia merasa senang, bimufarakatihi, dengan perpisahannya, bakiyat zadi, dengan sisa-sisa pembekalannya. Idlam yakun yuridu, jikalau tidak menginginkan, dikarenakan itu ditaklil, karena lam yakun yuridu, tidak menginginkan, zada li'ainihi, pembekalan itu sendiri. Nah, jadi dia itu kalau ada orang bawa bekal nih, bekal beras untuk perjalanan dia selama 5 hari dengan menggunakan onta misalnya atau kuda misalnya, terus dia sampai ke tujuan, berasnya masih sisa, ya, dia sedih nggak dengan, ya udah deh setelah sampai dikasihin ke orang, diambil sama orang lain tuh, nggak sedih. Kenapa? Yang penting dia bawa bekal ini biar selamat sampai tujuan. Selagi sudah selamat, mau diambil enggak, sana, nggak peduli dia. Begitu juga orang yang punya harta duniawi, ketika meninggal dunia dia nggak sedih. Kenapa? Karena ini tadinya bekal ana untuk akhirat. Ana udah nyampe akhirat, sono, mau diambil sana, pergi, nggak ada urusan, nggak mikirin, nggak jadi beban bagi dia. Aywa, wa hadha halu man lam ya'khudh min ad-dunya illa bi qadri ad-darurah. Aywa, wa hadha halu, dan ini keadaan ini, man lam, orang yang tidak ya'khudh, mengambil, min ad-dunya illa bi qadri darurah, dari dunia kecuali dengan seperlunya, dengan kadar darurat atau kadar seperlunya. Taib, wa kana yawaddu, dan ia suka, dia berharap antan qati'a, agar terputus daruratuhu,
keperluannya wa liyastaghniya agar ia tidak memerlukan anhu darinya. Faqad hasala maka telah berhasil dia dapatkan. Maka telah ia dapatkan makana apa yang yawadduhu yang dia inginkan wastaghna anhu dan tidak memerlukan kepadanya. La ilaha illallah. Qal zikir ya wa hadhihi anwa'un min al-'adab wal alam 'azimah tahjumu alaihi qabla ad-dafn, dan ini semua jenis atau beragam anwa' minal adab, beragam daripada siksaan, wal alam dan rasa sakit, 'azimah besar, tahjumu alaih yang akan datang kepadanya qabla ad-dafn sebelum dikubur. Dia udah ngerasa begitu tuh, dia akan ngerasain. Terus thumma 'inda dafni ketika dikubur qad taruddu ruhuhu ilal jasad, bisa saja dikembalikan ruhnya ke jasad, li naw'in akhara minal adab, untuk mendapatkan jenis yang lain daripada siksaan. Jadi siksaannya beragam. Siksaan paling pertama kesedihan. Wa qad yu'fa anhu, dan bisa saja dimaafkan dia. Wa yakunu halul mutana'im bid dunya, dan menjadi keadaan orang yang tadinya mutana'im, yang menikmati atau bersenang-senang di dunia, al mutmain ilaiha, yang dia tenang hatinya terhadap dunia, mencintainya maksudnya, kahali, seperti keadaan man tana'ama 'inda ghaibati malikin, yang dia bersenang-senang ketika tidak ada sang raja, minal muluk, daripada raja-raja yang ada, fi darihi, di rumahnya, wa mulkihi dan kerajaannya, wa harimihi dan perempuan-perempuannya. Kenapa? I'timadan, karena dia mengandalkan ala annal malika, bahwasanya sang raja itu yatasahal apa? Menggampangkan fi amrihi, dalam urusannya. Atau ala annal malika, bahwasanya si raja tersebut laisa yadri, bahwa si raja tidak mengetahui ma yata'atahu, apa yang dia lakukan, min qabihi af'alihi, daripada buruknya atau jeleknya perbuatannya. Fa'akhadahul maliku baghtatan, sehingga diambil, artinya ditangkap oleh sang raja secara tiba-tiba. Gimana keadaannya kira-kira? Ada orang budak sahaya, raja lagi pergi. Apa yang dia lakuin? Di rumah raja, dia pergi, kamarnya pribadinya raja dipakai buat tidurnya dia. Ya, harimnya rajanya, istri-istrinya dipakai sama dia. Hartanya raja dipakai, gelasnya raja dipakai sama dia. Dia kira apa? Raja nggak tahu. Atau raja tahu, cuman nggak apa-apa. Tiba-tiba dia tangkap lagi dalam keadaan seperti itu. Kira-kira gimana dia? Takut gak? Takut. Yaitu seperti orang yang sedang berkecimpung di dunia dengan hartanya, dengan ininya, lalai terhadap sang raja Allah, diambil sama Allah SWT. Sekarang ente tanya, gimana ente? Kenapa ente kayak gitu? Emang anak kasih fasilitas ini untuk seperti ini? Apakah? La ilaha illallah. Qal fa akhadahu al-maliku baghtatan wa 'arada 'alaihi jaridatan. Kemudian ditampakkan kepadanya, 'arada 'alaih, ditampakkan kepadanya, kepada si budak sahaya ini, jaridah, suatu lembaran, qad duwinat fiha, telah tercatatkan fiha, di dalamnya, jami'u fawahishi, semua perbuatan buruknya. Sini, tangkap. Nih, ente di hari ini berbuat begini. Hari, kira-kira deg-degan nggak? Bukan deg-degan lagi, mati udah. Mati sebelum mati. Tersiksa sebelum tersiksa. Baru dikasih tahu doang. Dia kira nggak tahu, dia kira nggak tahu kabar. Jami'a fawahishihi wa jinayatihi, dan kasus-kasusnya. Jinayat berarti apa? Kasus, perbuatan-perbuatan dosanya atau kejahatan lah kita bilang. Dzarratan dzarrah, secara detail, secara satu persatu, sekecil apapun itu. Wa khatwatan khatwah, dan setiap satu langkah. Wal maliku qahirun mutasallit, sedangkan sang raja itu qahir, yaitu bisa mengeksekusi gitu ya. Mutasallit, nggak ada yang menghalangi dia. Mutasallit itu benar-benar dia bisa melakukan apa yang dia mau. Wa ghayur, dan cemburuan orangnya, sangat cemburu. Ala haramihi, terhadap hal-hal pribadinya dia.
Sangat cemburu, ente beraninya ngambil ini. Gitu. La ilaha illallah. Wa muntaqimun minal junati ala mulkih. Junah, na'am. Dan dia itu sering menghukum atau suka menghukum kepada siapa? Orang-orang yang mengambil terhadap kepemilikannya dia. Dihukum langsung orang-orangnya. Ente tahu dia begitu, gimana keadaanmu? Takut atau tidak? Pasti takut. Wa ghairu multafitin, dan dia tidak peduli ila man yashfa' ilaih, terhadap siapa orang yang membantu dia, memberi syafaat. Udah deh raja, enggak usah, enggak peduli. Fil usati alaih, bagi orang-orang yang bermaksiat padanya. Fanzur ila hadzal ma'khud, maka lihatlah keadaan orang yang ditangkap ini. Kaifa ma'khud, yang diambil, maksudnya diambil di sini, ditangkap. Kaifa yakunu haluh, bagaimana keadaannya, kira-kira gimana tuh keadaan dia? Qabla nuzuli adzabil malik, sebelum datangnya siksaannya raja, keadaannya gimana? Ya, kencing di tempat bisa-bisa. Ya kan? Ketakutan, gemeteran, belum disiksa, tapi ketahuan. Nah, perumpamaan orang yang mati dalam keadaan cinta terhadap dunia, lalai kepada Allah, kayak begitu. Kayak baru ketangkep, baru ketahuan. La ilaha illallah. Ya. Wal khajlah minal khauf, daripada ketakutan, wal khajlah, dan rasa malu. Khajlah itu apa? Malu. Wal haya juga malu. Wat tahassur, wat tanaddum, dan rasa penyesalan yang tinggi. Tahassur, tanaddum kurang lebih. Fahadha halul mayyitil fajir, dan beginilah keadaan mayit yang fajir, yang ahli maksiat. Al-mughtar bid dunya, yang dia terlalaikan dengan dunia. Al-mutmain ilaiha, yang merasa tenang terhadapnya. Qabla nuzuli adzabil qabri bih, sebelum datang siksa kubur kepadanya. Bal inda mautihi na'udzubillah minhu, bahkan ketika mati, baru mati itu udah kerasa begitu. Penyesalan, takut, rasa malu. Na'udzubillah minhu, kami meminta perlindungan dari Allah darinya. Fa innal khizya wal iftidah, karena sesungguhnya rasa khizi, yaitu apa? Terbongkarnya. Al-khizi itu hina, kehinaan seseorang. Wal iftidah, yaitu terbongkarnya keadaannya. Wahad kasatrihi, dan terbukanya daripada keburukannya. A'zam min kulli adab, lebih besar dari semua siksaan. Yahillu bil jasad, yang menimpa tubuh. Minad darb wal qata', daripada pukulan ataupun pemotongan. Wa ghairihima, dan selainnya. Fahadihi isyaratun ila halil mayyit, dan ini adalah isyarat terhadap keadaan mayyit. Si mayyit asyahadaha ulul basair, yang telah disaksikan oleh orang-orang yang memiliki basirah. Ini keadaan semua sudah dilihat oleh orang yang punya basirah. Dia masih hidup melihat keadaan itu. Bi musyahadatin batinah, dengan pemandangan atau dengan penglihatan batin. Aqwa min musyahadatil ain, lebih kuat dibandingkan penglihatan mata. Wa syahida lidzalika syawahidul kitab was sunnah, dan membuktikan hal tersebut Alkitab was sunnah, yang ada dari kitab dan sunnah. La ilaha illallah. Na'am, la yumkinu kashful ghita' alaih basara. Allah Rabbi, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu a'lam.